Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati Bapak pengajar praktik sebagai PP-nya saya, yaitu Bapak Suryadi SPD yang telah berkenan hadir pada Jumat pagi ini, Pak. Terima kasih. Kemudian kepada Bapak Ibu guru yang berkenan juga hadir untuk kegiatan diskusi kita. Yang akan kita bahas tadinya udah disampaikan oleh Bapak pengajar praktik, Bapak Suryadi. Jadi kita nanti intinya adalah mendiskusikan Bapak Ibu. Jadi bukan, kita kan udah punya visi sekolah. Jadi bukannya saya mengambil alih untuk mengubah visi, bukan. Jadi kita nanti mencoba untuk menyepakati apa cita-cita kita untuk murid kita di masa akan datang, kemudian apakah sudah cocok dengan visi kita yang sekarang. Namun untuk mengawalinya, izinkan saya untuk membentuk dari aksi nyata yang perincian dari apa yang bisa kita lakukan untuk mencapai visi. Jadi ini merupakan satu kalimat frasa yang disusun dengan menggunakan tahapan ATAP, singkatan dari aset, A-nya aset, T-nya tantangan, kemudian A-nya aksi, dan P-nya pembelajaran. Nah di sini, inilah kalimat frasa yang saya buat. Nanti kita akan buat juga untuk sekolah kita. Yang saya buat adalah memanfaatkan alat IT berupa tablet di sekolah untuk meningkatkan kreativitas anak. Perubahan. Menurut Bapak Ibu bagaimana? Seberapa pentingkah visi dalam membawa mengenai gambaran masa depan. Nah, tadi yang disampaikan oleh Bapak Ibu. Kemudian menurut ilmuwan Einstein, tanda kecerdasan yang sebenarnya bukanlah pengetahuan, tetapi imajinasi. Imajinasi lebih penting daripada pengetahuan. Jadi fisik itu kan merupakan imajinasi kita ya, impian kita tahu untuk masa akan datang. Nah, visi itu kan merupakan harapan dan doa. Jadi di dalam visi itu harus ada kekuatan doa kita untuk murid-murid kita di masa akan datang. Selanjutnya, visi juga harus berupa kata yang membuat seseorang akan tergerak. Jadi hati, pikiran, jiwa seseorang ketika membaca visi tergerak dia, seperti itu. Nah, untuk mencapai visi kita harus mempunyai impian seperti yang tadi. Maka di sini saya ingin Bapak Ibu menyambung dari 6 kalimat ini dulu. Iya, kalimat rumpang. Yang pertama, kita memimpikan murid yang. Oke, baiklah, terima kasih. Kalau saya selaku guru IPA itu cita-cita saya itu ingin jadi murid yang saintis. Jadi di situ harus menerapkan siswa yang berdisiplin. Disiplin itu udah lengkap semua di situ, yaitu rajin belajar, berakhlak mulia, sudah mencakup semuanya lah. Jadi yang pertama itu harus disiplin, apalagi pelajaran IPA. Jadi seorang saintis ya.
Nah, oke, terima kasih. Ini udah terjawab nih kalimat yang pertama. Kalimat yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah manusia yang biasa, ya. Tetapi bagaimana kita menggali potensi, ya, manusia itu menjadi luar biasa. Potensinya banyak, tapi bagaimana kita menggali bahwa manusia itu bisa menjadi luar biasa. Banyak manusia yang kita lihat potensinya biasa, tetapi karena dia sudah menggali potensinya itu menjadi manusia yang luar biasa. Siswa itu adalah disiplin. Disiplin itu adalah mencakup semua, disiplin belajar, disiplin dalam peraturan yang sudah ditentukan, kemudian disiplin dalam beribadah juga. Apa yang telah disampaikan oleh Ibu Lili memang itu pertama sekali, ya, tentang masalah kedisiplinan baik dari segi apapun, ya, kehadiran kita ketika masuk ke kelas, kemudian ini banyak yang baru, kemudian kepingin supaya siswa-siswi bisa mengaplikasikan ilmu yang sudah diberikan. Salah satunya seperti itulah. Itu sementara. Terima kasih. Terima kasih kembali. Dilakukan untuk seperti tadi ya Bapak lihat langsung tadi, yaitu baca Yasin. Itu kan kesadaran juga ya, tanpa misalnya kita mengapa mereka secara apa, kemudian infak dengan kesadaran mereka sendiri. Kemudian ada lagi kemarin, bukan lagi ya termasuk program, tapi dilaksanakan dari kepala sekolah kemarin, yaitu karena ini berupa kami guru agama, kami melihat sholat duha, ya itu di silang waktu belajar mau jam-jam berapa mereka langsung tanpa di apa udah langsung ya ke musala, mereka langsung sholat, ya habis itu mereka langsung balik masuk ke ruangan. Iya, kita yakin bahwa posisi kita ini bukan pembentuk mereka, merubah mereka, tapi memotivasi, memfasilitasi, dan mendorong mereka supaya menjadi yang lebih baik. Ini kalau kalimat rumpang ini boleh kemana saja, karena kalimat rumpang kan itu masih panjang sangat luas. Kita warga di sekolah ini yakin betul menyadari Yakin betul untuk menyadari diri sendiri. menyadari diri. Oh, memiliki kesadaran diri, gitu ya Pak. Oke, memiliki kesadaran. Oke, lanjut ke nomor 6. Kita warga di sekolah ini paham bahwa tadi yang kita simpulkan itu mencakup yang namanya profil pelajar Pancasila. Dimulai dari beriman, tadi ada ya kan, beriman, benar, mandiri. Mandiri ini masuk kemana disiplin tadi itu ya, bernalar kritis, ini tadi yang berintelektual, kreatif, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Oke, inilah tujuan kita nanti profil pelajar Pancasila. Kemudian visi kita itu nanti harus mencakup dari yang namanya merdeka belajar sesuai dengan filosofi pendidikan Bapak. Di sini saya udah menuliskan visi sekolah kita yang terpampang di depan. Menciptakan insan berprestasi, berbudaya, dan bertakwa. Kalau tadi yang kita tuliskan poin 1 sampai 6, apakah menurut Bapak Ibu sudah selaras dengan visi kita ini? Tadi kan 1 sampai 6 itu impian kita. Apakah sudah selaras? Apa perlu kita tambahi atau sedikit kita ganti? Insan berprestasi, berbudaya, dan bertakwa. Nah, menurut saya apa yang sudah dipaparkan di depan tadi tentang berprestasi sudah ada kaitannya. Kemudian bertakwa juga sudah ada.
hanya saja mengenai berbudaya ini mungkin belum tampak di dalam yang sudah dipaparkan di depan tadi. Nah, kaitannya dengan berbudaya ini, yang berbudaya seperti apa gitu. Jadi menurut saya ini belum ada kesinkronan antara berbudaya dengan apa yang sudah kita sebutkan satu persatu di depan tadi. Nah, kalau sebenarnya kan sesuatu kegiatan atau pelaksanaan implementasi yang kita lakukan keseharian yang tidak lekang dengan ya kegiatan-kegiatan kita. Itulah segala suatu kegiatan yang selalu kita kerjakan secara rutinitas, maka itu akan terjadi suatu budaya dari hasil karya seseorang. Ya, salah satunya dari segi ada istilah budaya malu katanya, kan ada itu. Yaitu artinya dengan adanya seperti itu, karena memang membudayakan dalam masyarakat itu tentang masalah malu. Artinya menyelaraskan, bukan kita mengganti ya Pak, itu perlu kita garis bawahi dari tadi. Cuman kita hanya berdiskusi menyusun visi yang lebih baik. Di sini tadi disebutkan banyak sekali. Yang paling penting, yang paling sering dan paling utama disebutkan memimpikan berakhlak. Di bawah seperti itu berakhlak, kejujuran, disiplin. Jadi berarti itu yang pertama sekali diimpikan berarti. Berarti kalau yang pertama diimpikan, pertama juga harus disebutkan kalau dalam visi seharusnya. Berakhlak itu berarti berakhlak, disiplin itu jadi satu bahasa namanya berkarakter. Nah, jadi berkarakter, berakhlak. Dia boleh pakai kalimat tambahan nanti guru bahasa, cuma intinya sudah ada, tinggal menggabungkan tadi supaya lebih enak. Iya, masih per ini ya. Kata-kata yang kita buat berkarakter ini. Nanti kita dalami lagi ya kan Pak. Ya. Lanjut. Nah, dari visi sekolah tadi, maka bagaimana sikap dari kepala sekolah, guru, murid dan orang tua seharusnya? Ya, ini coba kita diskusikan kembali. Kepala sekolah sikapnya seharusnya bagaimana untuk mencapai visi kita? salah satunya seperti ya bergerak tadi Pak, ya kami sangat beruntung kali, bersyukur kalau bisa jangankan satu, semuanya hanya seperti itu. Jadi ringan Pak kan, kalau semuanya sudah memang seperti ya ringan juga sama bagi saya kan gitu, nggak perlu tinggal duduk aja kan, ya walaupun duduk kan lihat-lihat juga kan. Ya jadi terus perasaan Pak di sini ya, kalau kita itu ya guru itu harus bersikap profesional. Nah, profesional ini dalam kata arti tidak harus guru yang memiliki sertif. Jadi guru yang belum memiliki sertif juga harus profesional. Nah, makna profesional ini luas. Nah, kalau kita artikan, kalau dia sudah menjadi guru, berarti dia harus siap untuk yang guru yang berprofesional. Nah, berprofesional seperti kegiatan ekskul yang sudah diadakan di sekolah. Contohnya seperti les komputer yang meningkatkan pengetahuan siswa di bidang iptek. Mencapai tujuan-tujuan yang disebut dengan prakarsa perubahan. Jadi prakarsa perubahan itu diambil dari adanya kekuatan, Pak, bukan dari masalah. Kekuatan yang kita miliki kemudian dia menjadi suatu langkah untuk mencapai visi. Nah, ini mencapai well-being yaitu keselamatan dan kebahagiaan. Oke, ini coba kita buat ya Pak sebuah prakarsa namanya awali aset. Nah, kira-kira apa nih Pak kekuatan, aset, modal atau potensi sekolah atau murid yang ada di sekolah kita untuk mencapai salah satu dari visi yang telah kita diskusikan tadi? Apa nih kira-kira Pak? Kalau saya kemarin itu asetnya yang saya ambil tadi tablet di sekolah, alat IT yang sudah lengkap. Ini kira-kira apa yang kita ambil Pak? Menyadarkan itu Pak, menyadarkan atau menanamkan kesadaran diri pada anak.
agar dia mau melaksanakan berdasarkan peraturan sekolah dilaksanakan dengan baik. Cocok nggak Pak? Bapak Ibu, tantangan kita ini kalau di sini contohnya tadi asetnya adalah kemampuan anak mengakses sumber-sumber di dunia maya. Kemudian tantangan untuk kita itu mengarahkan. Jadi kita berusaha supaya bisa mengarahkan ke pembelajaran. Yang pertama, kira-kira dari adanya hubungan lewat handphone dengan orang tua, maka tentu kita bisa mengetahui bagaimana si murid ini bisa mengetahui kegiatan orang murid di rumah, gitu ya kan? Itulah pembelajaran. Kalau di sini contohnya menjadi tinggi kreativitas, kemudian kita bisa mewujudkan akhlak mulia si anak. Maka disimpulkan prakarsa perubahan kita dari yang atas tadi. Pembelajarannya mengetahui murid memiliki karakter, gitu ya, karakter yang baik. Maka disimpulkan prakarsa perubahan kita adalah, kalau di sini contohnya dari yang sudah ada, prakarsanya adalah mengembangkan pembelajaran yang dapat meningkatkan kreativitas anak. Prakarsa ini kan Bapak Ibu itu menggunakan kata kerja yang pertamanya. Mungkin kalau visi tadi nggak pakai itu nggak apa ya kan Pak? Sambung saja. Iya, tapi kalau prakarsa harus kata kerja. Nah, tadi kan tujuan kita adalah tantangan kita mengarahkan murid ke dalam lingkungan yang baik. Oke Pak. Iya, apa yang cocok ya kalimatnya? Kalau di sini karena dia lahan tidur, mengubah semua. Kalau kata kerja yang pertama, mengubah. Kalau yang tadi mengembangkan. Karena di sini kan siswanya udah bisa IT, jadi dia mengembangkan pembelajaran. Kalau kita ini tujuannya supaya siswa selalu berada dalam lingkungan yang positif. Maka yang cocoknya kata kerjanya apa ya Pak? Mengarahkan ya. Mengarahkan murid gimana Pak? Berada dalam mengarahkan murid untuk kembalikan kepada Bapak Suryadi SPM. Kita sudah menselaraskan visi sekolah dengan apa yang terjadi dan keinginan pada hari ini. Banyak masukan yang didapatkan. Visi sekolah tadi ternyata masih ada yang perlu diselaraskan kalau dari diskusi pada hari ini. Tapi tidak menutup kemungkinan apabila nanti ke depannya ini lagi dilaksanakan pembaharuan, lebih banyak lagi yang diikutsertakan. Jadi lebih banyak informasi yang didapatkan. Tetapi dari yang kita selaraskan pada hari ini sangat banyak yang disampaikan. Bisa saya simpulkan tadi bahwasanya visi, misi dan tujuan sekolah itu semuanya bisa kita capai, tetapi yang paling penting adalah berkolaborasi. Itu saja, banyak sekali yang saya sampaikan di sini. Tidak cukup dengan satu atau dua orang, harus beberapa elemen yang kita libatkan, baik itu guru, itu pun bukan hanya satu dua, kemudian komite, dan juga kalau bisa harus ada yang perwakilan dari wali siswa. Ini memang ada keinginan kami Pak untuk semester ke depan